Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jefferson Nicholas Valerio Mamenang dari kelas 10-2 absen 12. Langsung ke materinya ya. Yang pertama yaitu pengertian bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung agar menghasilkan suatu produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Kemudian, ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama, manusia telah melakukan ini sejak lama. Ciri khas bioteknologi konvensional adalah telah dikembangkan dan digunakan oleh manusia sejak lama, bahkan sebelum pembangunan peradaban modern. Ciri-ciri yang kedua, menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi adalah proses mengubah gula menjadi energi oleh mikroorganisme. Manusia menemukan fermentasi secara tidak sengaja dan memfermentasinya sejak lama. Namun, baru dipahami bagaimana fermentasi bekerja ketika Louis Pasteur mengungkapkannya sekitar tahun 1800-an. Yang ketiga, sebagian besar digunakan untuk makanan. Bioteknologi konvensional terutama digunakan untuk produksi makanan dan minuman. Contoh makanan dan minuman biotek yang umum adalah roti, tahu, tempe, tapai, kecap, acar, kimchi, keju, yogurt, mentega, natto, miso, cuka sari, bir, anggur, dan nata de coco. Ciri-ciri yang keempat, tidak dimodifikasi secara genetik. Ciri-ciri selanjutnya dari bioteknologi konvensional adalah tidak adanya modifikasi genetik. Bioteknologi konvensional tidak melakukan rekayasa genetika seperti manipulasi gen dalam produksi produknya. 5. Penggunaan langsung mikroorganisme. Bioteknologi konvensional ditandai dengan penggunaan bakteri atau mikroorganisme secara langsung dan utuh, di mana bakteri tersebut tidak mengalami pramanipulasi seperti bioteknologi modern. Kemudian yaitu manfaat bioteknologi konvensional. Manfaat bioteknologi konvensional adalah menghasilkan produk baru dalam bidang pangan seperti susu menjadi yogurt, lalu meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, dan membuat produk makanan dan minuman menjadi lebih tahan lama, contohnya asinan. Berikutnya yaitu contoh produk bioteknologi konvensional. Yang pertama yaitu kecap. Jamur Aspergillus geosea bertanggung jawab untuk membuat kecap. Jamur ini pertama kali tumbuh di dedak gandum. Selain itu, jamur dan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai masak merusak campuran biji-bijian. Setelah mengalami fermentasi karbohidrat jangka panjang, dihasilkanlah kecap oncom. Yang kedua, oncom. Oncom adalah makanan terkenal di Jawa Barat. Oncom dibuat dari bungkil kedelai atau bungkil kacang dengan menggunakan jamur Neospora cytophylla. Jamur ini dapat menghasilkan zat warna merah atau jingga yang merupakan zat warna alami. Yang ketiga, tauco. Terbuat dari kacang kedelai. Proses pembuatannya mirip dengan pembuatan kecap menggunakan mikroorganisme Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Tauco juga merupakan produk fermentasi. Yang keempat yaitu yogurt. Yogurt terbuat dari susu. Yogurt adalah minuman susu fermentasi yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari fermentasi adalah pemecahan protein susu yang menyebabkan susu mengental. Inilah yang membuat yogurt asam dan kental. Yang kelima yaitu keju. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan cara memisahkan padatan dari susu melalui proses koagulasi. Penebalan ini dilakukan dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus
dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein susu akan menggumpal dan memecah susu menjadi dadih dan padatan atau curd. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Kelebihan dari bioteknologi konvensional yaitu: pertama, diterima dengan baik oleh masyarakat. Kedua, biaya produksi relatif rendah. Ketiga, lebih mudah untuk diregulasi. Dan yang keempat, penerapan yang sudah terbukti. Kelima, minimisasi risiko teknologi tinggi. Kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama, keterbatasan dalam peningkatan kinerja. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Yang ketiga, variabilitas genetik yang terbatas. Yang keempat, resiko penyakit dan hama. Yang kelima, penggunaan pestisida yang lebih tinggi. Sekian penjelasan materi bioteknologi konvensional. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.